Halo sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlights hari ini akan dimulai dengan berita Fakultas Kedokteran UB kehilangan dosen terbaiknya. Keluarga besar Fakultas Kedokteran UB memberikan penghormatan terakhir dan sholat jenazah kepada Profesor Muhammad Istiajid Edi Santoso yang meninggal pada hari Kamis kemarin. Pada penghormatan tersebut, hadir Rektor UB Profesor Widodo, Dekan Fakultas Kedokteran Dr. Wisnu Barlianto, dan seluruh jajaran dosen di Fakultas Kedokteran. Profesor Istiajid merupakan dokter spesialis bedah saraf yang dimiliki oleh UB dan merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Hal ini terlihat dari gelar almarhum yang tidak hanya pada bidang kedokteran, namun juga bidang hukum. Fakultas Kedokteran kehilangan sosok yang mumpuni dalam bidangnya dan pecinta ilmu yang konsisten dalam memajukan ilmu kedokteran. Pada hari ini kita telah kehilangan guru kita, sahabat kita, saudara kita, dan kolega kita semua, Profesor Dr. Istiajid. Dan saya bersaksi bahwa beliau adalah anak yang sangat baik dan bagi institusi sangat baik. Biasanya beliau walaupun sudah pensiun, beliau masih menyediakan waktunya menjadi ketua UB, dan ini sangat penting sekali dan sangat menunjang proses pembelajaran kami dari aksi dan pribadi ucapkan rasa berdoa yang sangat dalam pada keluarga. Semoga semua dosa-dosa beliau diampuni dan diterima semua amalnya insya Allah. Baik, nanti sama-sama kita doakan beliau supaya bertempat yang baik. Meninggalnya Guru Besar Fakultas Kedokteran UB, Profesor Muhammad Istiajid, meninggalkan kesan mendalam pada Rektor UB, Profesor Widodo. Dirinya mengaku bahwa sosok Istiajid merupakan ahli ilmu dan pecinta ilmu yang luar biasa. Melalui berbagai diskusi online, Rektor melihat bahwa sosok guru besar bedah saraf UB ini memiliki wawasan yang luas dalam bidang keilmuan. Untuk itu, Profesor Widodo mengaku sangat kehilangan dengan wafatnya almarhum dan berdoa agar almarhum mendapatkan husnul khotimah. Kami juga kehilangan putra terbaik Universitas Brawijaya. Dedikasi beliau luar biasa untuk terus membantu peningkatan kualitas pendidikan dan riset yang ada di Universitas Brawijaya. Dan kita mengenal sosok beliau sebagai ahli ilmu, menyukai ilmu, dan alhamdulillah ilmu beliau juga disebarkan pada seluruh mahasiswa, seluruh kolega, dan bahkan saya sendiri. Saya belum bertemu dengan beliau secara langsung, tetapi saya sering diskusi dengan beliau melalui media-media sosial, kemudian juga lewat WhatsApp, dan saya sering sekali diskusi dengan beliau, bahkan saran-saran beliau ketika orang tua saya sendiri waktu itu ada sakit, dan beliau memberikan banyak nasihat dan saran juga. Kejadian stunting yang menjadi perhatian pemerintah terjadi salah satunya disebabkan karena pernikahan dini.
Untuk itu, tim pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran UB tergerak untuk ikut membantu masyarakat dan pemerintah desa Mendalanwangi, Wagir melalui pengabdian masyarakat. Tim Pengmas FKUB melakukan prekonsepsi bersama dengan kader PKK untuk melakukan edukasi pencegahan pernikahan dini yang menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting. Pernikahan dini ini yang terjadi adalah remaja yang belum cukup umur membuat mereka tidak siap dengan tahapan selanjutnya dalam pengelolaan rumah tangga secara fisik maupun psikis. Hal inilah yang dapat berujung pada kejadian stunting ketika mereka telah memiliki anak. Kami di sini di Desa Mendalanwangi ini dalam rangka pengabdian masyarakat, terutama untuk pembinaan penguatan desa binaan gitu, karena kami dari FK itu punya program desa binaan. Nah, salah satu yang kami ambil untuk kali ini adalah Desa Mendalanwangi yang ada di Kecamatan Wagir. Kegiatan kami kali ini adalah terkait dengan program intervensi prakonsepsi. Jadi kan kita saat ini menghadapi masalah stunting yang luar biasa tinggi, nggih. Jadi itu menjadi perhatian bagi semua pihak gitu dan menjadi prioritas, program prioritas. Nah, terus kalau stunting gitu, itu kan penyebabnya banyak banget. Nah, salah satunya yang menyebabkan stunting ini terjadi itu adalah tingginya angka pernikahan dini. Loh kok bisa gitu nggih? Jadi gini, tingginya pernikahan dini gitu, itu kan anak-anak yang masih belum cukup umur, belum cukup secara fisik, mental, spiritual gitu nggih, untuk kemudian memiliki putra gitu. Pernikahan dini merupakan awal dari terjadinya kasus stunting dan juga kematian ibu melahirkan. Untuk mencegah dan menurunkan stunting tidak dapat hanya dengan intervensi pada hilir namun juga pada hulu. Hal ini menjadi perhatian dari tim Pengmas FKUB dengan melakukan edukasi prekonsepsi mengenai bahaya pernikahan dini di Desa Mendalanwangi. Edukasi kepada masyarakat ini penting agar nantinya warga dapat memiliki pemahaman dan mampu memberikan pemahaman kepada anggota keluarga agar terhindar dari pernikahan dini. Dengan usia dan fisik yang belum matang, pernikahan dini membahayakan dari aspek kesehatan dan psikis sehingga rentan terjadi kematian pada ibu melahirkan dan juga stunting. Untuk itu, intervensi pada hulu yaitu mencegah pernikahan dini menjadi penting dilakukan bersama semua pihak agar kasus stunting dapat dikurangi secara bertahap melalui intervensi pada hulu. Kehamilan sendiri, ada kalau sudah menikah, kemudian hamil pada usia yang sangat muda, mereka masih belum memiliki kesiapan baik fisik, mental maupun spiritual untuk kemudian menjalani yang namanya hamil, kemudian memiliki anak dan seterusnya begitu. Sehingga mereka yang masih muda ini kalau hamil rata-rata mereka tidak peduli dengan kehamilannya atau tidak tahu bagaimana cara merawat kehamilan. Jadi biasanya kemudian nutrisinya terganggu. Kalau nutrisi pada waktu kehamilan terganggu, otomatis pada saat persalinan akan ada gangguan juga, termasuk ini juga menyebabkan tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Dan kalau kemudian mereka sudah melahirkan, mereka tidak memiliki kemampuan untuk merawat si anak tersebut. Maka muncullah anak-anak dengan stunting gitu. Jadi kenapa kok yang kami intervensinya ini adalah yang di hilir gitu ya, karena kita mau menyetop stunting ini sejak dari mulai masalah yang ada di hilirnya begitu. Tim penggerak PKK Desa Mendalanwangi menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan tim pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran UB untuk bergerak bersama mencegah terjadinya stunting. Persoalan pernikahan dini, ekonomi, dan kesehatan menjadi salah satu persoalan yang ada di masyarakat dan membutuhkan solusi bersama. Melalui sinergi ini, tim PKK terbantu karena mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru yang berkaitan dengan pencegahan stunting melalui pencegahan pernikahan dini. Hal ini nantinya dapat mereka sebarluaskan kepada ibu-ibu lainnya dan anggota keluarga.
Dengan sinergi tersebut, diharapkan persoalan stunting di Desa Mendalanwangi dapat berkurang sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan kuat di masa depan. Alhamdulillah, saya senang sekali kalau di sini dipakai untuk pengabdian masyarakat. Tentunya karena kita pasti dapat manfaatnya, tidak ada yang dirugikan bagi kami. Saya mewakili kepala desa. Senang sekali kalau tempat kita dipakai untuk lahan pengabdian masyarakat, karena pastinya manfaatnya besar untuk masyarakat, seperti itu. Untuk kegiatan saat ini kan berfokus pada stunting, jadi harapan saya di Desa Mendalanwangi untuk kasus stunting itu berkurang dan tidak ada lagi pernikahan dini yang nantinya akan menumbuhkan stunting-stunting yang lain, seperti itu. Miliki 70% mahasiswi, Rektor UB harap peran DWP tangkal bullying dari sekitar 60.000 mahasiswa di Universitas Brawijaya, sebanyak 70% merupakan mahasiswi. Kondisi ini menjadi potensi terjadinya perundungan dan tindak kekerasan seksual terhadap mahasiswi. Mengantisipasi hal tersebut, Universitas Brawijaya sudah memiliki unit layanan anti perundungan dan kekerasan seksual tingkat universitas dan fakultas. Selain itu, Universitas Brawijaya juga membuka ruang bagi pihak lain untuk ikut mencegah terjadinya perundungan dan kekerasan seksual seperti yang dilakukan oleh Dharma Wanita UB melalui DWP Sahabat Mahasiswa. Program ini dapat menjadikan mahasiswi merasa seperti di rumah sendiri dengan kehadiran ibu-ibu Dharma Wanita yang dapat menjadi teman bicara bagi berbagai persoalan yang dihadapi oleh mahasiswa. Masa barunya tahun 2023 ini hampir 70%-nya perempuan. Saya juga kaget itu kemarin, saya melihat data itu. Kita kan nggak pernah ya semua masuk equal nih. Ya, tapi saya lihat hampir 70% perempuan. Untuk itu kegiatan-kegiatan seperti ini sangat-sangat penting dan sangat relevan bagi kita. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dharma Wanita Persatuan, baik dari kementerian dan juga dari Universitas Brawijaya dan tentu juga dari fakultas-fakultas. Dan kita mohon didukung sepenuhnya bagaimana kekerasan seksual, bullying itu tidak terjadi di Universitas Brawijaya. Nah, ini dengan power of ibu-ibu, kemudian juga mahasiswa kita juga banyak perempuannya, ya, sehingga harapan kita bisa saling curhat, saling cerita, sehingga mohon nanti Bapak Ibu, ya, Ibu Dharma Wanita dan juga tim PPKS membuat gerakan-gerakan kampanye sehingga kita ada awareness terhadap harassment, ya, terhadap. Dharma Wanita Persatuan Diktiristek mengharapkan agar ruang dialog yang dibuat oleh Dharma Wanita UB melalui DWP Sahabat Mahasiswa dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa sebagai ruang dialog dan curhat untuk mencegah perundungan dan kekerasan seksual. Program ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sehingga kehadiran keluarga atau ibu dapat digantikan perannya dengan kehadiran ibu Dharma Wanita selama di kampus. Dharma Wanita Diktiristek akan mendukung program ini sebagai langkah nyata dan kiprah dari Dharma Wanita dalam kehidupan perguruan tinggi. Kami ya dari DWP Diktiristek itu mengajak semua mahasiswa termasuk di sini DWP untuk mahasiswa terlibat sebagai duta-duta kampus gitu ya untuk kampanye cegah kekerasan seksual. Dengan demikian mereka-mereka yang selama ini mungkin kurang berani barangkali bisa lewat tadi duta-duta kampus itu masalah mereka juga bisa diangkat sehingga walaupun mereka mungkin khawatir speak up tapi yang menjadi
substansinya yang dipermasalahkan bisa dikampanyekan. Dengan begitu harapannya banyak orang peduli dengan masalah tersebut dan bisa mencari solusi ya untuk bersama, dan tentunya tadi saya kembalikan lagi bahwasanya kita bisa merdeka dari segala macam itu ya bentuk-bentuk kekerasan. Dan satu lagi ya masalah budi pekerti juga saya yakin DPP sahabat kampus juga bisa punya peran untuk bisa meluruskan kembali aspek-aspek budi pekerti, penguatan karakter kita yang mungkin sekarang ini sudah mulai menurun akibat sosial media di luar sana yang mungkin kontraproduktif gitu ya, yang sifatnya negatif baik yang terselubung maupun yang vulgar. Itu bisa dilawan dengan kampanye mahasiswa tadi untuk cegah berbagai kekerasan berbasis gender tersebut. Upaya pemulihan terus berlanjut di Pulau Maui setelah kebakaran terbesar dalam sejarah Hawaii pada tanggal 8 Agustus lalu menghancurkan kota bersejarah Lahaina di Maui Barat. Penyebaran api yang begitu cepat juga dipicu oleh udara kering serta angin kencang setelah badai Dora melintas jauh di selatan pulau tersebut. Kalau kejadian api itu ya memang akan merambatnya cepat sekali itu, karena tiupan anginnya itu kita aja yang manusia jalan aja kedorong gitu. Sri O'Brien adalah diaspora Indonesia yang tinggal di Kahului, berjarak sekitar 32 km dari Lahaina. Lahaina, kota yang pernah menjadi pusat kerajaan Hawaii dan kaya akan peninggalan bersejarah ini, menjadi tujuan wisata yang populer di Maui. Namun kini, kondisinya telah berubah. Ekonomi di sana masih porak-poranda karena pusat turis ya. Air belum bisa dikonsumsi, jadi kalau untuk minum, gosok gigi, something like that, itu masih terkontaminasi, jadi belum disarankan gitu loh. Jadi makanya orang masih disuplai air untuk minum dari luar. Jadi makanya banyak donasi sekarang masuk itu air diutamakan gitu. Ada 2 orang Indonesia yang kita tahu, dua-duanya kebetulan teachers, 8. Jadi itu dia terkena, satu dia tuh rumahnya kebakar. Nah itu sekarang dia tinggal di hotel, terus yang satunya lagi itu dia guru juga dan sekolahannya itu King Kamehameha itu habis kebakar sampai ground. Sri pun bersama rekannya melakukan penggalangan bantuan untuk para korban kebakaran. Itu kita memang membantu apa adanya dan kita reach out sama teman-teman kita yang ada di mainland gitu. Ini kayak begini nih saya iniin ke mana? Satu set gitu, jadi ada sabun, sampo, sisir, sikat gigi, terus odol gitu. Jadi kita donasiin gitu sampai 1 plastik gitu loh. Jadi mereka nanti kita drop ke shelter atau kita drop ke orangnya langsung. Dwi Gulsby, Wakil Ketua Ikatan Warga Indonesia di Hawaii, mengatakan, "Ya, we try the best we can, how we can help, dari banyak sisi. Misalnya kalau pribadi kita membeli berapa persen untuk membantu, kita masukkan langsung di bill itu, langsung di toko-toko begitu." Diaspora Indonesia lainnya, Anissa Budiman, bekerja di Klinik Kesehatan Mental dan Perilaku untuk para veteran dan keluarga, The Stephen A. Cohen Military Family Clinic at Child and Family Service. Saya sedang di Lahaina, Maui, di tempat salah satu hotel Garda Nasional, dan beberapa penghuni Maui sedang tinggal. Mereka dipindahkan di hotel ini setelah terjadi kebakaran di Maui. Tim kami melakukan perjalanan setiap minggu ke Maui untuk menunjukkan dukungan kami, memberikan bantuan kepada warga di sini seperti veteran yang lokal di sini, serta anggota layanan yang merespon seperti Garda Nasional. Sri O'Brien bekerja di sebuah bisnis penginapan bagi para turis. Ia berharap orang-orang di luar Hawaii tidak takut untuk datang kembali ke Maui, mengingat perekonomian Maui sangat bergantung pada sektor wisata. Karena biar bagaimanapun kita kan butuh turis gitu. Maui itu luas ya, nggak tertutup, hanya Lahaina aja. Cuma memang kadang orang karena fokusnya ke sana, jadi lupa yang keindahan lainnya gitu loh. Bahwa laut masih terbuka, gunung masih terbuka, hiking trail masih terbuka, things like that. It's a lot to see, a lot to explore. Irfan Ihsan dan Dania Iman, VOA.